Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Reading kali ini kita akan ngebahas tentang hal manis apa atau blessing apa yang mau datang di 2023 buat kamu ya. Dia mau lompat. Kita shuffle dulu semuanya, nanti baru kita bahas satu-satu. Kalau kalian mau skip silakan langsung ke readingnya. Oke, the full-nya mau lompat. Ten of Wands. Oke, menarik ya. Baik, mari kita bahas. Jadi ini 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, dan 4 bulan terakhir 2023 ya. Lalu gini, blessingnya buat kamu adalah apapun yang berakhir atau apapun yang harus kamu relakan di 2022, perjalanan kamu jatuh bangun, perjalanan kamu mengikhlaskan sesuatu atau orang-orang tertentu, atau bahkan ini bisa juga berbicara proses transformasi kamu ya. Ketika ada yang berakhir atau ada versi diri kamu yang lama gitu, yang ibaratnya tanda petik mati gitu, terlahir versi diri kamu yang baru, di mana versi diri kamu yang baru ini berada di energi Six of Wands ya. Six of Wands itu apa? Orang yang berada di pusat perhatian. Konteksnya bisa karena dia mencapai sesuatu atau dia kompeten dalam bidang sesuatu, dia punya suatu karya, suatu hal yang dia kerjakan itu kayak mengundang respect orang, atau bisa juga kayak di pusat perhatian karena kamu orang yang menarik, kamu orang yang magnetik ya. Ini juga energi kamu. Jadi kayak aku melihat sebuah energi transformasi sepanjang 2022 dan ditutup di akhir tahun ini kamu masuk ke sebuah chapter yang baru dengan versi diri kamu yang baru ya. Dan dengan kamu yang magnetik, menarik, kamu punya energi yang bisa apa ya, mengundang orang-orang untuk datang ke kamu, atau punya energi yang membuat orang tuh kayak respect sama kamu. Di situ juga blessingnya buat kamu ada kehadiran seorang yang mau datang mengasih hatinya, mengasih cupsnya ke kamu. Ini juga bisa juga berarti awalan baru yang menyenangkan untuk hati kamu ya. Itu blessingnya buat kamu kayak tema transformasi, tema kesuksesan, pencapaian, dan berada di pusat perhatian. Dan kalau kamu misalnya berkecimpung di bidang semacam apa ya, entertainment gitu, dimana kamu diperhatikan orang kayak MC, musisi, influencer, atau hal-hal semacam itu, ini juga sebuah indikator yang bagus ya. Hal yang kamu perlu perhatikan atau advice buat kamu adalah Page of Swords dan Seven of Pentacles. Page of Swords ini kayak karena ini sebuah fase atau chapter yang baru ya. Dengan Page of Swords ini kayak kamu belajar lagi, adaptasi lagi, berhati-hati maksudnya dalam mengambil keputusan, dalam bertindak gitu ya. Belajar lagi, adaptasi pelan-pelan, diperhatikan dulu situasinya, mengamati, analisa, mengumpulkan data-data atau riset terlebih dahulu. Dan juga ini juga bisa berbicara komunikasi ya. Di tahun yang baru ini kamu akan mendapatkan komunikasi dari orang-orang tertentu, atau ada orang-orang yang tadi aku bilang, karena ada orang-orang yang memperhatikan kamu, mereka mau berkomunikasi sama kamu, bisa juga konteksnya romantis atau hal lainnya, misalnya perusahaan tempat kamu ngelamar, atau orang misalnya kayak mungkin kayak pandemi ini kan sangat signifikan ya untuk hubungan kita, kayak ada yang terpisah, ada yang mental, atau dia punya konflik sendiri, kayak kamu juga mungkin menghadapi pandemi ini kayak struggling juga, jadi kayak berpengaruh pada kehidupan sosial kamu. Lalu dengan memasuki tahun yang baru ini ada angin segar, ada suasana yang baru, kamu juga jadi orang yang baru, mungkin ada komunikasi dari orang-orang tertentu, bisa teman, saudara yang udah cukup lama gitu ya, menyambung kembali. Dan dengan Seven of Pentacles di sini, ini berbicara tentang apa yang kamu tabur, kerja keras kamu terbayar, dan juga gini, mungkin ada hubungan-hubungan yang kamu lihat nih, yang tadi, karena aku melihat ada juga tema hubungan di sepanjang 2022 ini, siapa sih orang yang pantas dapat dedikasi kamu, perhatian kamu, waktu kamu. Atau ini bisa juga berbicara, ini kan tanaman anggur ya, anggur itu berbicara tentang kemakmuran gitu. Apa yang kamu tabur, apa yang kamu kerjakan selama ini, kamu akan melihat, karena apa, di sini ada Six of Wands, kamu akan melihat itu semua terwujud. Apa yang kamu kerjakan, dedikasi kamu,
Ini kartu berbicara tentang kesuksesan dan pencapaian. Oke, mari kita bahas di 4 bulan pertama ya. Ada Goddess of the Moon. Ini berbicara tentang intuisi, bisa juga mimpi, bisa juga misteri ilahi. Mungkin gini, kayak ada masanya di masa 2022 ini, kadang-kadang dengan konflik kehidupan, tantangan, kamu merasa kayak gak tahu nih mau kemana. Kayak kamu bertanya-tanya ke depan nih seperti apa. Apakah ada perubahan atau mau kemana nih hidup setelah ini. Tapi dengan Goddess of the Moon gitu, aku melihat bahwa misteri ilahi itu memang ada waktunya untuk kamu gak tahu, nanti ada waktunya kamu untuk tahu ya. Kayak semesta itu menyimpan hal-hal tertentu karena belum waktunya kamu tahu dan akan ditunjukkan pada saatnya ketika kamu sudah perlu tahu atau kamu sudah siap untuk tahu hal itu. Dan di sini temanya untuk 4 bulan pertama. 4 bulan pertama adalah ada Four of Cups, ada Three of Swords, dan Chariot. Dengan Four of Cups dan Three of Swords, aku melihat kayak kamu udah mengikhlaskan, udah memaafkan, udah berdamai dengan apapun yang terjadi di waktu lampau, dengan hubungan-hubungan tertentu, dan kamu lebih fokus dengan apa yang kamu kerjakan, kayak move on sama hidup kamu, moving forward. Kamu sudah mengikhlaskan, sudah memaafkan, dan udah move on aja gitu sama hidup. Yang di belakang tinggalkan di belakang, kayak menatap ke depan dengan energi Chariot ini ya. Dan mungkin lagi-lagi ada tema komunikasi nih. Karena apa? Ketika kamu move on sama hidup kamu punya energi yang bertransformasi, yang aku bilang tadi di sini. Mungkin ada sesuatu yang berakhir, atau bisa juga versi diri kamu yang lama yang berakhir. Ya, jadi memasuki tahun 2023 kamu jadi versi diri kamu yang baru. Di situ energi kamu magnetik dan ada orang yang mau ngasih atau mau berkomunikasi atau menawarin cupsnya ke kamu. Ketika kamu nggak mikirin hubungan romantis atau nggak mikirin hal itu, justru hal itu datang di hidup kamu. Ya, ketika kamu fokus sama hidup kamu, di situ cinta datang. Bisa juga seperti itu ya. Lalu di 4 bulan yang kedua ada fifth chakra. Cakra tenggorokan namanya. Cakra tenggorokan itu berbicara tentang kita menyampaikan kebenaran, gak cuma kebenaran sih, menunjukkan diri kita yang sesungguhnya, berani speak up, berani mengutarakan pendapat kita, membicarakan kebenaran yang kita yakinin gitu. Ini dengan cakra kelima atau cakra tenggorokan. Mungkin dengan tadi tema komunikasi ya, ada hal-hal di masa lalu yang mungkin gak pernah kamu sampaikan atau gak punya kesempatan untuk kamu sampaikan. Ada tali komunikasi yang terputus gitu aja sebelum semua sempat dikomunikasikan. Atau bisa juga versi diri kamu yang lama nih gak nunjukin diri kamu yang sesungguhnya, gak berani speak up ya. Dan dengan energi fifth chakra ini, karena ini bicara blessing ya, versi diri yang kamu yang baru, karena kamu udah bertransformasi, kamu bisa speak up, kamu jadi diri kamu apa adanya. Lihat, ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune itu berbicara tentang expect the unexpected, terutama harapkan sesuatu yang tidak kamu duga, tapi dalam artian yang menyenangkan, karena kita bicara blessing, karena kita bicara hal manis yang mau datang di hidup kamu. Lihat, Wheel of Fortune, lalu ada Six of Swords. Six of Swords itu berbicara berlayar ke area yang tenang, move on sama hidup kita. Kayak membalikan badan dari sesuatu yang udah gak pas lagi buat kita. Tapi ketika kita memilih untuk move on sama hidup kita, kita fokus sama diri kita, menatap ke depan, atau fokus sama apapun itu yang tadi kita kerjakan ya dengan Seven of Pentacles, disitulah sesuatu keajaiban terjadi. Disitulah berkat-berkat itu muncul, disitulah keajaiban terjadi. Di situ pintu-pintu yang tadinya kamu gak lihat, atau orang-orang yang kamu gak pikir akan datang di hidup kamu, justru datang. Atau bahkan mungkin juga orang-orang, misalnya gini, orang-orang di masa lalu yang udah terputus komunikasinya sama kamu udah gak pikirin, justru orang itu datang di hidup kamu ya. Aku sejauh ini gak melihat ada tema rekonsiliasi sih, tapi karena ini sesuatu yang gak terduga dan move on, lalu ada Queen of Swords ya, kayak ada yang mau datang, terus si Queen of Swords ini kayak oke, kita ngomong, lu mau ngomong apa, kalau buang-buang waktu gue aja, kalau lu masih gitu aja gak ada perubahan, ya udah lebih baik kita jalan masing-masing aja. Ini berlaku untuk semua hubungan ya, entah pertemanan, entah persaudaraan, hubungan keluarga, hubungan romantis di masa lalu. Bisa seperti itu ya. Lalu di 4 bulan penutup, kayaknya untuk tema hubungan romantis tuh kayak udah di tengah atau menuju akhir tahun ya. Karena tadi di sini ada Knight of Cups gitu ya. Orang yang mengasih hatinya mengasih cupsnya ke kamu. Di sini ada tema attachment.
attachment kita pada sesuatu hal, pada orang-orang tertentu, tapi karena kita berbicara di sini ada transformasi, kamu udah belajar tentang attachment yang sehat, ya. Kamu udah memberi boundary pada hubungan-hubungan tertentu, pada orang-orang tertentu, situasi tertentu. Ketika kamu sudah memberikan boundary, disitulah hubungan sehat itu terwujud, hubungan yang bisa take and give, hubungan yang bikin kamu beneran happy gitu. Sini ada 12 cups, ada Knight of Wands, ada 5 of cups. Ini tema hubungannya kayak seger banget gitu, bukan seger gimana ya, vibe-nya menyenangkan gitu, romantis, asik, passionate. 12 Cups dan Knight of Wands, selalu ada Knight of Cups. Ini hubungannya asik banget sih, vibe-nya sangat menyenangkan karena kita berbicara blessing ya. Kecuali kita berbicara khusus nih tarot untuk hubungan romantis. Tapi karena kita berbicara blessing, Knight of Wands dan Knight of Cups ini asik banget sih vibe-nya. Ada union dan kamu udah merelakan apapun yang ada di belakang. Ya, karena Five of Cups itu kan berbicara menyesali apa yang udah berlalu ya. Tapi karena kita berbicara blessing atau hal manis yang mau datang di hidup kamu di 2023, ada attachment. Kamu sudah merelakan hubungan-hubungan tertentu, situasi tertentu, orang-orang tertentu yang udah tempatnya gak lagi di hidup kamu, terutama hubungan romantis kamu ya, dan kamu move on sama hidup kamu. Disitulah datang nih orang yang akhirnya pas buat kamu, orang yang mau ngasih cupnya ke kamu ketika kamu energinya udah lebih fresh, jadi energi versi diri kamu yang baru, energi orang yang bertransformasi. Disitulah hubungan, gak cuma hubungan ya, karena di sini juga ada Six of Wands gitu, berbicara tentang pencapaian, kesuksesan, keberhasilan. Kamu melihat itu semua terwujud, terutama untuk hubungan romantis kayak dari tengah tahun ke akhir tahun deh, untuk kamu para single ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.